Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Sheila, guru informatika kelas 10 di SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Sebelum pembelajaran jarak jauh ini dimulai atau belajar dari rumah, tentunya kalian stay at home ya. Kita patuhi peraturan pemerintah supaya pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Ada pesan yang Ibu ingin sampaikan melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau disingkat dengan GERMAS, yaitu dengan jaga diri kalian sendiri dan keluarga dari virus corona. Yang pertama itu makan dengan gizi yang seimbang ya anak-anak. Kedua, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun. Atau jika berada di luar rumah selalu siap sedia hand sanitizer ya. Keempat, gunakan masker apabila kalian batuk atau berbicara dengan orang lain. Masker ini bukan sekedar aksesoris ya. Masker ini bisa melindungi kalian dari droplet asing ya. Jadi pernapasan kalian, hidung dan mulut itu terjaga. Jangan lupa juga berdoa ya anak-anak. Jadilah pribadi yang rendah hati, tidak egois, tidak marah-marah dan selalu sabar. Kita doakan supaya pandemi ini cepat selesai. Ibu doakan semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita cepat bisa bertemu dan belajar secara normal di SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Oke, sekian dari pesan Ibu. Kita lanjutkan ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi ya anak-anak. Di pembelajaran jarak jauh kali ini atau belajar dari rumah tetap stay at home, informatika kelas 10, nama lengkap Ibu Sheila Nur Chandra ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Tidak ada yang rebahan ya, saatnya waktu belajar. Sebelum KBM dimulai, silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Jangan lupa mengisi absen kehadiran online ya anak-anak. Linknya ada di Google Classroom. Lalu, siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting atau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan nanti bersama teman-temannya. Nah, peraturan di kelas informatika itu dalam berdiskusi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Mohon maaf kepada anak-anak yang sebelumnya yang sering menggunakan bahasa dari kebun binatang, kita kurangin ya anak-anak, karena belajar itu proses menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian, selama pembelajaran berlangsung, dilarang tidur ya, kaum rebahan, kita duduk dulu sebentar. Tidak ada yang mendengarkan musik, dengarkan penjelasan yang Ibu paparkan. Tidak ada yang main game ya, dan melakukan hal-hal yang mengganggu kegiatan belajar mengajar lainnya. Oke, hari ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu tentang mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, yaitu ada 3 anak-anak. Ada pengolah kata, angka, dan presentasi. Integrasi aplikasi Office ya, yang pertama itu aplikasi yang terkenal antara Microsoft Word dan integrasi dengan Microsoft PowerPoint. Yang kedua, itu integrasi antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Yang terakhir, itu integrasi Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Oke, nah perhatikan ya gambar ikonnya. Di SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan, aplikasi Office yang digunakan yaitu tahun 2016. Gambar Word-nya bagi yang SD atau SMP-nya belum belajar seperti ini ya, gambar ikon Microsoft Word warna biru dengan huruf W. Untuk PowerPoint itu warna oranye atau rada kemerah-merahan ya, dengan tulisan huruf P ya. Integrasi antara dua aplikasi ini yaitu saat kalian membuat laporan praktikum atau pemaparan makalah. Jadi, biasanya anak-anak bikin dulu di Microsoft Word-nya, misalnya contoh di pembelajaran bahasa Indonesia. Pasti kalian akan ditugaskan membuat makalah anak-anak. Saat pembuatan makalah, itu nanti judul-judul sub utamanya itu akan kalian lakukan settingan style ya. Stylenya misalnya title atau heading. Nah, nanti akan Ibu ajarkan. Hari ini Ibu hanya menjelaskan materinya saja. Nah, ini selanjutnya yang kedua, yaitu contoh integrasi Microsoft Word dan Microsoft Excel anak-anak. Microsoft Excel ikonnya huruf X berwarna hijau.
Di gambar sebelah kiri itu adalah contoh integrasi datanya. Ya, jadi di Word itu kalian bisa memasukkan tabel dari Microsoft Excel. Tanpa membuat tabel, kalian bisa memanggil tabel yang sudah dibuat di Microsoft Excel. Yang kedua itu integrasi grafik. Ya, jadi di Word itu kalian akan membuat grafik ya, grafik ini seperti ini, chart ya. Itu dia langsung connect ke Excel. Seperti apa pembuatannya? Misalnya ada sumbu X, sumbu Y, kategori, dan series jenis-jenis lainnya. Nah, selanjutnya masih di yang sama. Ketiga yaitu mail merge. Mail merge ini misalnya seperti guru-guru mata pelajaran kalian atau wali kelas itu membuat rapot ya. Atau misalnya kalian ingin membuat surat undangan, misal ulang tahun ke-17. Nah, kalau undangannya banyak, itu memakai manual lama anak-anak. Nah, ada fungsinya namanya mail merge. Yang terakhir di integrasi Microsoft Word dan Excel yaitu ada hyperlink. Jadi kalian bisa menyisipkan sumber data Excel yang mana nanti. Jadi bisa langsung kita klik. Oke. Nah, yang terakhir itu integrasi Microsoft Excel dan PowerPoint. Yang pertama integrasi data ya. Jadi di Excel itu bisa memasukkan data dari PowerPoint. Kemudian ada integrasi grafik. Ya, tentunya saat presentasi kalau misalnya kalian nanti kerja di perusahaan itu enak untuk memasukkan grafik dan PowerPoint nanti kalian akan paparkan ya saat meeting. Nah, yang terakhir itu ada hyperlink sama seperti tadi. Jadi kalian bisa memasukkan sumber datanya. Nah, oke, penjelasan dari Ibu cukup sekian ya anak-anak. Bagi yang mau diskusi bisa dipakai diketik di kolom komentar dari YouTube atau di Google Classroom. Nanti akan Ibu bahas bersama-sama ya. Kemudian ada tugasnya anak-anak. Silahkan membuat resume minimal 2 paragraf di kolom komentar YouTube Ibu ya. Jadi tadi yang sudah Ibu jelaskan apa saja. Minimal 2 paragraf ya. Boleh diketik langsung. Formatnya itu kelas_nama, lalu isi resume. Dilarang copy paste tugas temannya. Ibu lebih menghargai pekerjaan kalian walaupun sederhana dibandingkan dengan perbuatan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silahkan bertanya jika kurang jelas. Ya, tidak ada dosa. Kalian bertanya itu bukan dosa anak-anak. Justru dosa itu melakukan copy paste. Bagi teman yang sudah mengerti, tidak boleh mentertawakan temannya yang bertanya ya. Oke, batas mengerjakan hari ini sampai pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian penjelasan dari Ibu ya. Bagi yang kurang jelas bisa di kolom komentar atau di WhatsApp di grup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.